Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Horror Queen. Ini adalah sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang dirawat oleh seekor ular piton besar di tengah hutan. Karena ibunya malu menanggung kehadiran anak ini, dan anak ini ditinggalkan sendiri oleh ibunya di tengah hutan. Begini kisah selengkapnya. Putri adalah seorang anak perempuan yang tinggal bersama ibunya. Bu Ratna adalah seorang wanita pedagang yang kaya raya. Putri adalah anak tunggal dan sejak lahir ia menjadi kebanggaan satu-satunya Bu Ratna yang kehilangan suaminya sejak sebelum ia lahir. Rumah mereka sangat besar dan terletak di kawasan elit yang dihiasi dengan karya seni mahal dan furnitur impor yang elegan. Sejak kecil, Putri hidup dengan kemewahan, tanpa kekurangan suatu apapun. Ibunya selalu memanjakan dan memenuhi segala keinginannya. Pola ini berlanjut selama masa kecilnya, di mana Bu Ratna tidak pernah menolak permintaan dari Putri. Kebiasaan ini menjadi salah satu pola asuh yang salah. Ia selalu dimanja oleh ibunya. Setiap kali Putri melakukan kesalahan, Bu Ratna tidak pernah memberikan peringatan atau hukuman yang tegas. Sebaliknya, ia akan mengabaikan perilaku buruk anaknya. Karena dukungan yang seperti ini membuat Putri tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun, pola asuh yang seperti ini menjadikan karakter Putri yang sesungguhnya dengan cara yang tidak sehat, menanamkan rasa superioritas dan mengabaikan rasa tanggung jawab terhadap tindakannya. Suatu hari, ketika Putri berumur 10 tahun, Bu Ratna kedatangan teman lamanya, Bu Maya, yang merupakan wanita cantik dan lembut serta bijaksana. Mereka duduk di ruang tamu mewah di rumah Bu Ratna. Saat itu, Putri meminta ibunya untuk memesan tiket untuk berlibur ke Singapura. Tanpa memperhatikan kehadiran Bu Maya, tanpa berpikir panjang, Bu Ratna langsung memesankan tiketnya. Bu Maya yang melihat hal tersebut langsung memberitahukan kepada Bu Ratna bahwa yang ia lakukan hanyalah memperburuk perilakunya. Bu Maya menjelaskan dengan penuh kesabaran dan kelembutan, namun hal ini ditanggapi oleh sikap Bu Ratna yang meremehkan dunia nyata. Putri tidak pernah khawatir tentang dunia nyata, dan aku sudah memastikan itu. Dan Maya hanya menggelengkan kepala dengan wajah penuh kesedihan. Ratna, dengarkan aku. Aku sudah melihat ini sebelumnya. Anak-anak yang seperti ini akan sulit untuk menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Mereka itu tidak tahu bagaimana cara menghadapi kekecewaan dan kegagalan, kata Maya dengan tegas. Tapi Bu Ratna yang terbiasa dalam kehidupan yang serba ada tidak dapat menerima kenyataan tersebut. Omong kosong. Putri itu sempurna seperti apa adanya. Dia tidak pernah mengalami kegagalan. Karena aku akan memastikannya dia akan berhasil. Maya akhirnya pergi dengan penuh kekhawatiran. Tanpa disadari, kata-kata dari Bu Maya itu akan segera menjadi kenyataan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Kini usia Putri sudah beranjak 18 tahun. Dan ia baru saja lulus SMA dan melanjutkan kuliah di universitas di kota itu. Perempuan ini tumbuh menjadi wanita yang cantik, berambut panjang, dan mempesona. Namun kecantikan parasnya yang memukau, sifat dan kebiasaannya jauh dari kata baik. Sejak kecil, Putri hidup terbiasa dimanjakan tanpa batas oleh ibunya, Bu Ratna. Kebiasaan itu tidak berubah seiring bertambahnya usia dan malah semakin menjadi tidak ada yang bisa menekannya. Pergaulannya semakin tak terkontrol. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berpesta, berfoya-foya, dan menghamburkan uang tanpa rasa bersalah. Putri sering bermabuk-mabukan dan berkeliling kota bersama teman laki-lakinya maupun perempuannya, mengunjungi klub-klub mewah di mana di dalamnya hanya ada orang yang berkelimpangan dalam kemewahan yang berlebihan. Ia selalu bergonta-ganti pasangan, bahkan pacarnya lebih dari satu, dan merupakan anak orang kaya semua.
Ia tak peduli bergonta-ganti pasangan asalkan ia merasa terpuaskan. Bu Ratna tak pernah menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari masalah yang besar ini. Ia terlalu terlena dengan status sosial dan kekayaan yang ia miliki. Sampai-sampai ia menutup mata terhadap apa yang anaknya lakukan yang semakin lama semakin rusak. Termasuk kritik dan saran dari sahabatnya atau teman dekatnya tidak ia hiraukan. Dan seiring berjalannya waktu, karakter Putri semakin menonjol. Ia merasa semakin superior karena akan kekayaannya ia merendahkan orang lain, terutama mereka yang tidak punya nilai atau status seperti anak miskin atau anak yatim piatu. Bahkan ia mengolok-olok orang-orang tanpa merasa bersalah. Bahkan di perkuliahan ia bukan dibanggakan akan prestasinya, namun perihal sikap angkuhnya. Teman-teman sekampusnya pun banyak yang enggan berdekatan dengannya, karena mereka selalu menilai penampilan Putri berasal dari latar belakang keluarganya. Bahkan teman baik yang dulu perlahan menjauh karena tidak tahan dengan sikap sombong dan merendahkannya. Suatu hari, Putri merendahkan temannya Kesha karena berasal dari keluarga yang miskin dan hidup sederhana. Kamu seharusnya tahu diri, tidak usah bergaul dengan orang-orang yang seperti aku. Dan kamu Kesha, jauh-jauh dari kehidupan aku, kata-kata Putri sembari memekik. Dan Kesha hanya terdiam dan menahan akan rasa sakitnya itu. Beberapa hari kemudian, ketika ia keluar dari sebuah klub malam dalam keadaan mabuk bersama teman laki-lakinya dan diajak masuk ke dalam sebuah hotel. Dalam hal tersebut, Putri tidak mampu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mereka berpesta alkohol dan kegilaan seakan menyelimuti seluruh ruangan. Putri yang sudah terlalu mabuk untuk berpikir jernih pun tidak bisa. Ia hanya bisa mengikuti apa yang mereka inginkan dengan senang hati. Setelah pesta berakhir dan rasa puas dari laki-laki itu tercapai, mereka meninggalkan Putri begitu saja di kamar hotel tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab. Putri yang kini terbaring lemas dan terasing dalam kamar sendirian. Pagi harinya, Putri terbangun dalam keadaan bingung dan merasa sangat kacau. Ia mendapati dirinya terbaring di atas kamar tidur hotel yang asing dengan ruangan yang berantakan, dengan sisa pesta semalam yang masih tergeletak di sana-sini. Ketika ia membuka mata, hanya ada bil hotel yang menunggunya. Tanpa pilihan lain, ia segera membayar dan langsung beranjak pulang. Dan sesampainya di rumah, Bu Ratna tidak menanyakan hal semalam dan tidak mempermasalahkan hal ini. Pada saat jam berlangsung di kelas, Putri merasakan pusing yang tak tertahankan. Kepalanya berputar dan matanya kabur membuatnya kesulitan menangkap materi yang diberikan oleh dosen. Dosen yang melihat hal ini segera menyuruh Putri untuk ke ruangan kesehatan di kampus. Perawat di kampus menyarankan Putri untuk segera ke dokter untuk memeriksakan bagaimana kondisi Putri. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata dokter yang memeriksa keadaan Putri menyampaikan dengan hati-hati bahwa Putri telah hamil. Mendengar hal ini, hati Putri hancur dan merasa seolah dunia telah runtuh di sekelilingnya. Putri bingung dalam keadaan ini karena Putri tidak tahu siapa ayah dari janin yang ia kandungnya. Mengingat banyaknya pria yang pernah menjadi pacarnya dalam beberapa bulan terakhir, Putri merasa terpuruk dan terpojok dan membuatnya panik bagaimana hal ini mempengaruhi citra dirinya dan keluarganya, terutama ibunya, Bu Ratna. Putri tidak mau kehamilannya menjadi aib bagi keluarganya yang selama ini hidup dalam kemewahan, kesempurnaan, sehingga Putri meminta bantuan kepada temannya untuk melarikan diri. Mereka menaiki mobil jeep dan membantu Putri untuk melarikan diri jauh dari kota.
tempat di mana putri bisa bersembunyi sementara waktu. Mereka pergi ke hutan, dan di dalam hutan mereka membangun sebuah gubuk untuk tempat berlindung putri. Gubuk itu sangat sederhana, namun setidaknya aman dari pandangan orang-orang. Putri berpesan kepada temannya untuk merahasiakan semua yang terjadi dan meminta mereka untuk tidak memberitahukan kepada siapapun, dan termasuk ibunya. Ia ingin menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan orang lain. Sementara itu, Bu Ratna sangat cemas karena beberapa hari tak pulang ke rumah. Bu Ratna mencari informasi ke sana kemari, menghubungi teman-temannya, mencari tahu akan keberadaan putrinya. Namun teman-teman hanya bungkam, tidak memberitahukan keberadaan putri. Akhirnya, Bu Ratna menghubungi polisi untuk membantu mencari putri. Dan berbulan-bulan lalu tidak ada tanda-tanda putri berada. Sementara itu, putri hidup di daerah sepi dan terpencil. Tak terasa, kehamilannya sudah semakin membesar dan masuk ke bulan 9. Keadaan semakin melemah karena kurang perawatan medis. Akhirnya ia melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia menangis kecil dan putri memandangnya dengan penuh kesedihan. Ia menamakan bayi itu Fauzan. Namun, nama bayi itu hanyalah sebutan, seolah beban yang tak diinginkan, tanpa rasa kasih sayang, bahkan untuk merawatnya pun ia tidak mau. Dan putri hanya bisa memandang bayi itu. Tak lama kemudian teman-temannya menjemput putri, dan putri akhirnya bisa merasa lega karena bisa keluar dari hutan dan ke dunia luar tanpa sedikit pun merasa bersalah. Putri meninggalkan anaknya sendirian di dalam gubuk kecil di hutan yang lebat, yang jauh dari peradaban. Mereka tidak peduli akan nasib bayi yang mungil itu. Putri kembali ke dalam kehidupannya yang penuh dengan serba kemewahan dan kebebasan tanpa beban. Singkat cerita, putri kembali dalam kehidupannya, yakni bersama dengan alkohol dan klub malamnya. Sementara itu, di tengah hutan dan sunyi terdapat seekor ular piton besar bernama Mala. Selama bertahun-tahun, Mala hidup dengan kesendirian, mengembara di hutan lebat, jauh dari peradaban manusia. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang kuat dihormati oleh makhluk lain. Namun, dalam kekuatan besar itu, Mala memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Suatu malam, suara tangisan bayi mengusik ketenangan Mala. Suara itu memilukan, penuh dengan kesepian yang dalam. Tanpa berpikir panjang, Mala mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata benar, Mala menemukan bayi di balik ranting-ranting pohon, tergeletak begitu rapuh di tengah hutan dan dibiarkan begitu saja. Air mata mengalir deras. Mala mulai mendekati bayi itu dengan penuh lembut. Tubuh Mala melingkar di sekitar bayi itu dan memeluk bayi itu dengan penuh kehangatan. Tangisan bayi itu sedikit memudar. Mala memastikan tidak ada bahaya yang mengancam di sekitarnya, dan Mala menyayangi Fauzan meskipun dirinya bukanlah manusia. Keesokan harinya, Mala mengangkat tubuh kecil Fauzan dengan ekornya dengan lembut dan membawanya ke dalam tengah hutan agar tidak ada gangguan lain dan lebih aman dari gangguan. Kemudian, Mala pun membangun sarang dari dedaunan dan ranting-ranting pohon. Hari demi hari berlalu, Mala merasa seakan menemukan tujuan baru di dalam hidupnya. Seiring waktu, Fauzan tumbuh menjadi bayi yang lebih sehat dan lebih aktif. Suara tangis dulu kini semakin berkurang, diganti oleh tawa dan senyum kecil penuh kehangatan. Di sisi lain, di tengah malam, putri kembali ke rutinitasnya, yaitu pesta dan minuman alkohol. Sudah menjadi bagian hidupnya. Dia menghabiskan alkohol dari biasanya. Badannya melemah dan mulutnya mengeluarkan busa. Teman-temannya merasa panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Meski medis sudah berusaha semaksimal mungkin,
Namun kondisi Putri sudah semakin parah. Alkohol di dalam tubuhnya membuat gagal ginjal serta kerusakan organ lainnya, membuatnya tak terselamatkan serta berjuang sekuat tenaga. Putri akhirnya meninggal di rumah sakit. Di rumah, Bu Ratna mendengar kematian Putri merasa rapuh dan hancur. Ia menangis histeris dan menyesal. Mengapa aku tidak mendengar perkataan orang lain? Mengapa aku terlalu memanjakannya? Ucapnya sembari menyesal. Kini hari-hari Bu Ratna begitu sunyi dan hampa. Setiap sudut rumah yang dulu terisi dengan kebahagiaan, kini hanyalah tinggal angin kosong dan kenangan. Setiap hari air mata mengalir tanpa henti, menyesali segala keputusan dan perlakuan yang ia buat. Namun di tengah penyesalan yang mendalam, Bu Ratna tidak pernah tahu bahwa di tengah hutan ada seorang bayi tumbuh dengan kasih sayang dan perlindungan yang tak lain adalah cucunya Fauzan. Di hutan, seiring berjalannya waktu, Fauzan tumbuh menjadi anak yang kuat dan ceria. Meskipun keadaannya jauh dari keadaan anak-anak seusianya. Ditumbuh di dalam hutan dan selalu ditemani oleh Mala. Ular besar itu tidak hanya menjadi perlindungan tetapi juga sahabatnya. Ular besar itu tidak hanya menjadi perlindungan tetapi juga sahabat sejati yang menyayangi dengan penuh lembut dan sabar, serta mengajari kepada Fauzan akan cinta terhadap alam dan makhluk hidup. Namun di dalam kehidupan yang harmonis ada sebuah ketidakpastian yang selalu menghantui hati kecil Mala. Suatu malam, hutan yang awalnya tenang tiba-tiba terdengar gaduh dengan suara binatang buas yang menggeram dari kejauhan. Suara itu di antara pepohonan. Mala yang selalu waspada merasakan ancaman. Dengan cepat ia segera merayap menuju sarang, di mana ada Fauzan di dalamnya yang sedang tertidur. Mala langsung melingkari tubuh Fauzan dengan lembut. Suara geraman semakin mendekat dan benar, seekor macan yang kelaparan dengan mata penuh lapar dan agresif. Mala menundukkan kepala dan membunyikan bunyi rendah peringatan kepada macan tersebut untuk segera menjauhinya. Namun, macan itu tidak mau mundur. Dalam sekejap, keduanya bertarung dan berguel dalam pertempuran yang hebat. Mala meski besar dan kuat tidak ingin melukainya, namun harus berhasil melindungi Fauzan dari serangan macan tersebut. Hingga akhirnya macan tersebut mundur dan menghilang. Mala pun kembali ke sarang memastikan Fauzan tidak terluka. Kemudian Mala menuntun Fauzan untuk berpindah ke tempat yang lebih aman, yaitu di tengah hutan, yakni di suatu lembah yang disekeliling oleh bebatuan dan pepohonan yang rapat, yang tidak ada satu manusia pun yang tahu. Dan semakin hari Fauzan tumbuh dewasa dan semakin paham akan keadaan alam. Fauzan banyak belajar dari Mala, mulai dari berlindung, dari bahaya sampai berburu. Mala menjadi pelindung sekaligus seorang ibu bagi Fauzan yang memberikan semua kebutuhannya. Di sisi lain, ada sosok cantik parasnya datang ke rumah Bu Ratna. Ya, dia adalah Leni, teman dekat Putri dulu. Kemudian ia masuk ke rumah Bu Ratna dan memulai percakapan yang mengejutkan, yaitu bahwa Putri sebenarnya memiliki anak laki-laki, seorang bayi yang ia tinggalkan 5 tahun yang lalu di tengah hutan. Kata-kata Leni seakan seperti petir yang menyambar hati Bu Ratna, yang seketika diam dan seakan tak percaya mana mungkin anaknya bisa melakukan hal seperti itu. Kata-kata Leni seakan seperti petir yang menyambar hati Bu Ratna, yang seketika itu langsung terdiam dan seakan tak percaya mana mungkin anaknya bisa melakukan hal seperti itu. Demi kebenaran, Bu Ratna yang dibantu Leni segera melakukan pencarian akan bayi tersebut
dalam hutan. Berbulan-bulan pencarian dilakukan, dan akhirnya informasi mengarah ke sebuah lembah terpencil di tengah hutan, tempat di mana Fauzan dan Mala, seekor ular piton besar, hidup. Ketika dia menuju di dekat lembah itu, di sana melihat sosok anak laki-laki yang duduk di dekat sarang besar. Melihat hal tersebut, Bu Ratna langsung menangis. Mala merasa terancam akan adanya bahaya, seakan tidak ingin terpisah oleh Fauzan. Tubuhnya melingkari Fauzan dengan mata yang tajam. Dengan berbagai cara yang dilakukan, tim SAR hendak memisahkan Fauzan dengan Mala. Namun Mala memberontak, tak akan melepaskan lilitan terhadap Fauzan. Tim berusaha menenangkan Mala, dan akhirnya Mala dengan berat hati melepaskan Fauzan. Ular itu menangis menitikkan air mata. Dengan berat hati, Mala melepaskan pelukannya dan menyadari bahwa Fauzan adalah anak manusia. Mala perlahan mundur masuk ke dalam hutan yang penuh akan kenangan bersama Fauzan yang telah ia rawat. Mala akan selalu mengingat Fauzan sebagai anaknya sendiri yang pernah ia cintai. Bu Ratna menangis histeris, memeluk Fauzan untuk pertama kalinya bertemu. Bukan hanya itu, ia menangis karena merasa penyesalan yang mendalam. Akan dahulu, ia melihat Fauzan, cucunya ini, dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama seperti ibunya dulu, dan berjanji mengajarkan nilai-nilai yang baik agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Ia ingin Fauzan menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang tumbuh dengan akhlak yang baik, mengajarkan pendidikan agama, dan mengajarkan tentang adab, etika, dan cara menghargai orang lain.